Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita diizinkan kembali bertemu dalam ibadah sore hari ini. Mari sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita mau tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, sungguh indah yang kami rasakan pada sore malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami ya Bapa, sehingga kami boleh berkumpul bertemu dengan saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Kami percaya, kami merasakan hadirat Tuhan, ada hadirat Tuhan bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Bapa, saat kami beribadah sore hari ini, kami datang, kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami mendapatkan damai sukacita yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bawa yang terbaik bagi nama Tuhan. Syaralabaya ralabaya ralabaya. Yaralabaya ralabaya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat.
rahmat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan. Saat terindah dalam hadirat, rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih dan anugerah-Mu mengalir memenuhiku. Amin. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah, oh, saat indah bersama, itu yang ku rindu. Dalam hadirat-Mu, Kaulah dambaan hatiku, Kaulah dambaan hidupku. Amin. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ingin Kau lebih dari segala. Bapak Ibu sendiri katakan, saat indah, saat indah. Amin. Itu yang selalu kami rindukan Tuhan.
menikmati Engkau. Yes. Syaralabaya, ralabaya. Kaulah dambaan, Kaulah dambaan hidup. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah, oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sedang kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratku. Oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah, oh, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratku. Oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, saat indah bersamamu, oh, kami nyanyikan syukur, kami nyanyikan sembah kami Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Syaralabaya, ralabaya, ralabaya, oh, oh, haleluya, haleluya Yesus, maka jiwa kami bersorak. Syaralabaya, ralabaya, ralabaya, oh, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Mari bersyukur bagi nama Tuhan.
bersyukur apa yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami sembah. Shalalabaya, lalabaya, yaralabaya, lalabaya. Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah Yesus. Mengalir memenuhi kami Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Kami rasakan kehadiran. Kami sembah Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Katakan dengan segenap hatimu, naikkan pujian ini. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Amin. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidup kami Tuhan. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord. Oh, praises to your name, oh Lord, for your name is great, is great. Be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised.
Sambil bertepuk tangan katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Sekali lagi katakan, I sing praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, matamu tertuju ke Indonesia Tuhan. Banyak jiwanya boleh menangkan. Sekalipun prediksi bencana-bencana, kami percaya Tuhan membela Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Banyak jiwanya harus dimenangkan untuk kemuliaan. Pakai hamba-hambamu Tuhan Yesus. Biar boleh banyak jiwa yang boleh kembali ke dalam tanganmu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk presiden yang akan datang Tuhan. Engkau berkati pemimpinnya Tuhan Yesus. Wakil presiden maupun jajaran TNI, Polri maupun jajaran menteri-menteri Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan, boleh bekerja untuk kemuliaan, kemakmuran Indonesia Tuhan Yesus. Berdoa untuk gubernur-gubernurnya ada seluruh Indonesia Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan Yesus untuk membangun daerah-daerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Kalimantan Barat. Shalom Kalimantan Barat. Shalom Kalimantan Barat. Shalom Kalimantan Barat. Pontianak Tuhan dimenangkan. Banyak jiwa yang boleh bertobat Tuhan Yesus. Kau hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan yang mengelingkupi kota Pontianak Tuhan Yesus. Patahkan di dalam nama Yesus. Biar banyak jiwa yang boleh kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk Pastor Pak Thomas Chandra Suyanto sebagai gembala sidang tempat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan beserta timnya Tuhan Yesus.
boleh terus melebarkan ke daerah-daerah Tuhan Yesus. Biar Tuhan banyak jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Biar Tuhan Yesus pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pastor Abraham dan ya Tuhan Yesus. Kau taruh firman-Mu dalam mulut ya Tuhan Yesus. Boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, kami berdoa untuk pelayan sore hari ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Boleh melayani Kau takut ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Berdoa untuk jemaat yang hadir tempat ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus ada berkat daripada Engkau Tuhan. Kami pulang tidak dengan sia. Tapi kami berdoa, kami dapat firman-Mu yang boleh membuatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yang mau bersuka cita sore hari ini, boleh tos dulu samping kiri kanannya, katakan hari ini Engkau luar biasa. Amin. Sama-sama kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Ini adalah waktunya Tuhan, waktu untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, sekali lagi katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, keselamatan yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan selamanya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul dari segenap suku dan bangsa, berdiri satu suara menyatakan, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, pujian dan kekuasaan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi katakan, bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya.
bersukacita, boleh sekali lagi kasih kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut akan hal apapun. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu. Oh, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kau Raja, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku. Sama-sama katakan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan sampai kemuliaan. Sambil bertepuk tangan, kami rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Sama-sama kita katakan, Yesus, kaulah Raja di dalam hidup kami. Oh, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, kaulah Raja. Sekali lagi katakan, Yesus, berkuasa, percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan selamanya. Oh, amin, amin. Haleluya. Yang bersukacita katakan haleluya. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami
Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hati kami ya Bapa, supaya menjadi tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami sanggup berjalan. Bersama dengan Tuhan kami akan menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sama-sama. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Boleh sama-sama kita katakan di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu bersama-Mu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Bersamamu aku menang. Saya undang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit di hadapan Tuhan. Katakan bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Ku kan
sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya mau semua jemaat sama-sama kita katakan, biar musik berhenti. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh. Tak akan hilang, oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini tidak akan pernah sia-sia kami yang berharap kepada Engkau. Bukalah bejana hati kami ya Bapa, sehingga kami bisa menerima setiap daripada kebenaran firman-Mu hari ini. Dan sore hari ini kami percaya bahwa tidak akan pernah sia-sia bagi kami yang hadir di rumah-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini akan menyampaikan firman-Mu yang tidak akan pernah terbatas Bapa. Biarkan firman itu bertumbuh di dalam hati kami. Biarkan firman itu Bapa menjadi tonggak di dalam hati kami sehingga kami bisa menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari ini kami datang Bapa hanya untuk berharap kepada Engkau. Kami datang, kami hanya berharap di mana Engkau bisa menyertai kami Bapa. Kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami setiap dari badai yang ada Bapa, semuanya Bapa Engkau akan teduhkan. Dan kami percaya Engkau sendiri yang akan menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami berharap, kami percaya karena Engkau adalah satu-satunya Raja daripada segala Raja Bapa. Oleh karena itu Bapa, bukakanlah bejana hati kami lagi Bapa. Biarlah kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berdoa Bapa, segala hormat puji kemuliaan kembali hanya kepada Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus dan kita yang telah diberkati sore hari ini sama-sama kita katakan Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore. Terima kasih pemain musik, worship leader, dancer, singer. Shalom, selamat sore. Kurang semangat sore-sore. Shalom. Selamat sore. Nah gitu loh. Habis ini ibadah yang kedua ya. Berarti jam 5 kita selesai jam 10. Ada yang muka, hah? 10 hah? Banyak dari saudara sudah ada yang kenal saya? Baguslah kalau belum. Saya lebih berharap saudara-saudara jangan kenal saya tapi kenallah firman Tuhan dan Tuhan Yesus saja. Ya, nama saya Andi Lau. Anda tidak perlu tahu saya. Nama saya sedikit banyak Anda boleh pakai Andi Lau, mau panggil Yutahua, mau panggil Ahwa. Bisa kalau di Pontianak depannya A semua ya. Ya kan, Acap, ya kan Ahwa. Dan hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan. Saya percaya hari ini tidak akan pernah sia-sia bagi kita yang mendengar renungan firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara tetap bertahan, jangan ngantuk. Saya tahu pencobaan berat kalau malam hari, perut-perut lapar, saya tahu. Saya tahu kue cap enak, saya tahu mie tiaw enak. Tapi kita dengarkan dulu renungan firman Tuhan. Oke? Mari kita sama-sama buka Matius 8, ayat 23 sampai 27. Saya baca ayat yang ganjil, saudara-saudara baca ayat yang genap. Oke? Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Silakan saudara-saudara 24. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Lalu ayat 26 silakan saudara-saudara. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saudara-saudara pasti sudah tahu cerita ini ya. Kalau saudara-saudara ingat ini adalah cerita di mana dia meneduhkan badai. Tuhan kita meneduhkan badai, betul ya? Saudara-saudara pasti yang di sekolah minggu udah berulang kali dengar kisah ini, udah berulang kali baca. Sering gak baca ini? Sering ya? Yakin? Ya, yakinnya saudara-saudara ini kayak, kalau jam 5 tuh kayak gini ya. Semangat dikit lah. Nah itu loh, anak kecil loh, lebih semangat itu loh. Haleluya. Nah gitu loh. Saudara-saudara ini ya beberapa kali saya telah diundang ke FLC, IFLC, International Father Love and Church. Terima kasih. Dan
banyak sekali yang berkesan dalam setiap kali saya menyampaikan renungan firman Tuhan, ya. Dan salah satunya ini setiap kali saya bawa renungan firman Tuhan dua kali ibadah, saya berusaha selalu yang saya bawa firmannya itu berbeda, ya. Jadi kalau pagi tadi yang bawa Tom Cruise, sore yang bawa Andy Lau. Jadi firman itu selalu berbeda. Dan waktu berbeda saya berharap karena Tuhan yang menyampaikan sendiri. Dan waktu firman yang kedua kali saya tanya Tuhan kemarin malam, saya di airport, saya sudah ada firman yang pertama tapi firman yang kedua saya belum ketemu. Selalu saya tanya Tuhan dan Tuhan bilang, engkau akan menemukannya sebentar lagi. Dia taruh di hati saya, nanti sebentar lagi kau akan temukan. Lalu waktu itu kemarin saya terbang dari Jakarta jam 5 harusnya, tapi delay, jadi setengah 6 terbang ke Pontianak. Dan waktu terbang ke Pontianak tibanya itu sekitar jam 7. Dan saya punya satu kebiasaan kalau saya terbang, saya pasti dengar yang namanya lagu pujian. Kalau dia turbulent, saya putarnya lagunya tuh lagu yang praise, yang kenceng. Oh, tambah seru dia, ya kan? Goyang, tambah seru dia. Tapi kalau dia lagi tenang, saya setel lagu pujian yang tenang, ya. Kadang-kadang yang tenang sekali, sampai saya benar-benar tertidur di dalam hadirat Tuhan. Nah, kemarin sebelum saya mendarat, saya merasakan memang ada hard landing, ya. Turbulensinya agak kencang, tapi akhirnya mendarat. Dia berputar sedikit agak lama, akhirnya saya mendarat. Nah setelah saya mendarat, kebetulan keluarga saya juga terbang dari Surabaya menuju ke Pontianak. Dan waktu terbang dari Pontianak, saya cek mereka punya flight itu dari Surabaya ke Pontianak itu 1 jam 50 menit. Nah, waktu saya cek pesawat mereka delay dan harusnya tibanya itu sekitar jam 20:10. Nah waktu jam 20:10 saya cek di flight radar, ya, pesawat itu ditulis estimate time arrival, ya, akan tiba 20:10. Tiba-tiba hilang saudara-saudara. Ditulisnya unattended. Loh, saya bingung kok nggak ada ya. Lalu saya doa sama Tuhan, Tuhan saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi keluarga saya percaya ada apapun yang terjadi Tuhan yang akan menyertai. Lalu saya kirim WA ke anak saya yang which is akhirnya dibuka dan akhirnya saya tahu bahwa mereka itu ada di Batam. Di Batam saudara-saudara, iya benar saudara-saudara nggak salah dengar, di Batam. Karena pesawatnya yang tadinya mau turun itu nggak bisa turun karena ada badai yang begitu kuat, ya, sehingga pesawat akhirnya nggak bisa landingnya di Batam, isi bensin di Batam, lalu terbang lagi ke Pontianak, which is makan 1 jam. Nah saya bilang sama Tuhan, Tuhan waktu mereka ini saya bilang Tuhan, kenapa engkau tidak menjawab doaku? Kenapa ada badai ini Tuhan? Terus Tuhan taruh di hati saya gini, kalau tugasmu belum selesai, apakah yang kau takut? Saudara-saudara, dan dari yang Tuhan taruh itu, Tuhan taruh ayat ini di hati saya. Kalau saudara-saudara perhatikan tadi di Matius 8, ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya, ya. Waktu Yesus naik ke perahu, murid-muridnya itu ngikutin dia. Seperti layaknya kita mengikuti Tuhan Yesus, benar gak? Dan apakah saudara-saudara yakin kalau ikut Yesus pasti gak ada masalah? Apakah saudara-saudara yakin bahwa ikut Yesus tidak ada masalah? Tapi yang hari ini Tuhan taruh di hati saya kemarin itu adalah mengenai bagaimana tentang badai. Dan waktu saya baca, saya minta pewahyuan dari Tuhan. Waktu murid-muridnya katakan demikian, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, lihat kata-kata ini baik-baik ya. Tuhan tolonglah, kita binasa. Murid-muridnya katakan, betul? Lalu Tuhan Yesus berdiri berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya hari ini gak bicara mengenai keyakinan atau ketakutan kita menghadapi badai. Tapi saudara-saudara pikir secara logika, waktu Yesus tidur di perahu, itu kan ombak ya, badai ya, angin, betul ya. Kalau tidur di perahu saudara-saudara kalau lagi badai, kaki pasti ada kena basah, betul? Dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah 100% Tuhan, 100% ilahi, 100% manusia. Bagaimana caranya orang bisa tidur kalau lagi kakinya basah? Coba saudara-saudara tidur tiba-tiba banjir di rumah ya. 1 meter terus di atas ranjang ada kaki kena basah. Bangun gak saudara-saudara? Bangun gak? Pasti bangun. Tapi Tuhan kita dia gak bangun, dia masih tidur. Dan saya tanya kenapa Tuhan? Tuhan jawab, karena aku tahu aku belum selesai tugasku. Dan aku tidak akan mati di sana, Tuhan bilang. Karena aku akan mati di kayu salib untuk menebus kalian semua.
Berapa banyak daripada kita yang sering kali kita ragu-ragu berpikir bahwa kehidupan kita udah bakalan selesai. Hutang-hutang kita numpuk, sakit penyakit numpuk, kita diremehin orang. Di umur usia kita yang udah makin tua, kayaknya kita sudah nggak patut lagi untuk ikut Tuhan. Berapa banyak daripada saudara-saudara yang berpikir, kayaknya gue nggak patut deh ke gereja. Saya nggak patut datang ke rumah Tuhan, dosa saya banyak. Saya cuma mau bilang ke saudara-saudara bahwa rumah Tuhan itu layaknya seperti bengkel. Tempat dibenarkan, tempat dibenerin. Dan waktu Tuhan meneduhkan badai, saya bilang sama Tuhan, Tuhan emang kalau ikut Tuhan itu pasti gak ada masalah. Saudara-saudara yang yakin bahwa ikut Tuhan pasti gak ada masalah, coba angkat tangan. Kita selalu punya masalah, dan masalah itu kayak badai, benar gak? Yang sekonyong-konyong datang, sama seperti pesawat kemarin. Kita nggak tahu nih kapan badai itu datang dan akhirnya pesawat itu pindah ke Batam. Sama seperti kita nggak pernah tahu kapan masalah itu datang. Dan waktu masalah badai itu datang, kita berharap Tuhan menenangkan badai itu, betul? Betul nggak? Amin. Tapi kadang Tuhan nggak menenangkan badainya, tapi yang tenangin orangnya. Tadi pagi saya juga bicara hal yang sama. Kadang Tuhan datang buat tenangin orangnya, bukan badainya. Dia beri kita kekuatan supaya kita lewat badai itu. Amin. Tapi kita manusia kadang-kadang apa yang terjadi? Lihat, perhatikan baik-baik. Dan ini sudah terlihat di firman Tuhan. Waktu di ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Tapi di ayat 27, dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Padahal di ayat 25 mereka sebut Tuhan. Betul? Tapi di ayat 27 mereka bingung, orang apa itu? Saya sudah cek ke dalam bahasa Ibrani. Saya sudah cek ke dalam New King James Version. Semua dia sebutnya peoples, men, orang. Seringkali kita datang kepada Tuhan. Kembali lagi dengan paralel khotbah saya tadi pagi. Adalah kita mencari mukjizatnya. Tapi waktu Tuhan meneduhkan badai itu di perahu, dia cuma mau bilang bahwa dia belum selesai. Kalau tugas kita yang diembankan dari Tuhan kepada kita belum selesai, apa yang Anda punya takut? Tapi kita ini gak mau terima tugas dari Tuhan. Kadang gak usah berdiri di mimbar. Mau doain orang aja gak mau. Tolong doain, aku gak bisa doa, gak bisa ngomong, aku malu. Jangan akulah, suruh orang aja. Waktu terima mukjizat dari Tuhan, suruh kesaksian di depan, jangan aku. Tapi kalau lagi minta mukjizat, gila. Ya kan, satu kampung teriakannya. Bisa teriak-teriak minta mukjizat. Begitu mukjizat sudah terima, diem. Berapa banyak daripada kita yang akhirnya sama kayak mereka. Siapa sih orang ini? Matthew 8:27 itu based dari New King James Version saya percaya. But the man marveled saying, what a manner of man. Loh, tadi saya lagi ngomong bahasa Jawa loh, diganti loh. Men, mereka ngomongnya siapa orang ini? Saya mau saudara-saudara yang datang hari ini, saya percaya saudara-saudara mau cari kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan terus cari, saya ngomong apa adanya. Saya sampaikan apa adanya. Jangan terus cari mukjizat. Tuhan itu kalau mau kasih mukjizat tinggal jentik doang. Saya tadi pagi ngomong sama jemaat yang di Citarasa. Saya waktu muda minta mukjizat sama Tuhan naik tinggi 10 cm. Tuhan gak pernah kasih 10 cm. Gak lebih dari 3 cm dia kasih saya. Yang ada perut saya maju depan 10 cm. Kita kadang-kadang minta sama Tuhan, tolong Tuhan aku maunya ini, maunya itu, maunya ini. Ganti mobil, ganti motor, ganti rumah. Betul gak? Apa yang kita dapat? Kadang-kadang gak pernah nongol. Terus kita bilang sama Tuhan, kok tetangga dikasih? Kok tetangga yang gak percaya kamu dikasih? Kenapa aku yang percaya kamu gak pernah dikasih? Tuhan itu bergerak bukan dengan tandanya. Dan perhatikan baik-baik. Murid-muridnya mengikuti dia loh. Naik ke perahu loh ikutin dia loh. Seorang Tuhan Yesus yang telah melakukan mukjizat di Kapernaum dan di mana-mana. Dia ngikutin loh. Tapi masih ada badai yang nyerang. Masih ada badai terus yang nyerang. Tuhan Yesus ada di perahu itu. Dan saya yakin
Kemarin Tuhan taruh pewahyuan di dalam hati saya. Waktu dia tidur, kakinya kena angin, kena air yang basah. Dia pasti tidurnya gak nyenyak. Ya kan? Ya tidur, tapi saya percaya dia tahu. Tapi dia gak pernah takut karena pekerjaan Tuhan belum selesai. Amin. Coba tanya ke diri-diri saudara sekalian. Apakah saudara-saudara datang ke gereja hari ini, datang ke worship night itu maunya apa? Cari sesuatu yang namanya mujizat doang. Atau kasih karunia doang. Saudara-saudara serius amat lihat muka saya. Ada yang salah sama muka saya ya saudara-saudara. Senyum dikit lah. Ada yang tadi ibu-ibu di belakang. Muka saya gak berubah, masih sama. Kasih karunia dan mukjizat tidak hanya terjadi di worship night, di MDPJ, di morning blessings, di ibadah minggu. Tapi itu terjadi setiap hari. Amin. Amin. Peneduhan badai, peneduhan petir, angin ribut, apa semuanya bisa dilakukan Tuhan setiap hari. Amin. Tapi yang Tuhan minta ke kita adalah kita tidak pernah mau, bukan saja jadi orang yang percaya, tapi tidak pernah mau kadang-kadang untuk menerima tugas daripada Tuhan. Susah amat coba doain orang-orang keluarga sendiri. Pernah gak di sini yang doain keluarga sendiri? Yang katakan yang pernah keluarga sendiri, 1, 2, 3, 4, banyak loh. Hebat ya orang FLC ya. Bangga gak kalau saudara doain keluarga sendiri? Harus bangga. Karena Anda sudah bertindak layaknya murid Tuhan. Bukan kayak murid-murid Yesus sudah naik ke perahu, udah diteduhin badainya, terus terakhirnya nanya, loh siapa orang ini ya? Kok nurut ya? Saudara-saudara boleh cuman ada di sini, ya kan? Mungkin lihat saya atau lihat Pastor Thomas Chandra, berharap ada mukjizat. It's okay, gak apa-apa. Tapi tugas kita kesini itu bukan itu. Tugas kita itu apa? Tugas kita itu untuk cari kebenaran firman Tuhan dan jadi pelakunya. Mungkin kedengarannya mungkin kayak membosankan ya, kok ngapain juga gitu loh. Tapi kalau saudara-saudara lihat ya, Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang, 5.000 orang, terus bangunin orang mati, terus sembuhin orang buta, betul ya? Semuanya ngejar dia, semua orang ngejar dia karena apa? Saya tanya, mukjizat. Mukjizat. Orang cari dia karena ada mukjizat yang bisa dilakukan. Orang cari dia bukan karena tanda-tandanya. Dan ini paralel dengan khotbah yang saya bawa tadi pagi. Makanya Tuhan Yesus waktu di perahu itu, dia menghardik badai itu. Itu hal biasa buat saya. Karena dia Tuhan kita, pencipta alam semesta. Amin. Tapi dia kasih kita tandanya. Bahwa ngikut dia adalah roti yang hidup. Dan saudara-saudara kalau baca, saya ingatkan kalau saudara-saudara baca di firman Tuhan. Ya, waktu dia kasih makan 5.000 orang, dia tuh ngomong ini. Dan dia menengadah ke atas, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya. Tadi pagi saya juga ngomong hal yang sama. Itu sama dengan apa? Perjamuan kudus. Tapi bukan soal 5.000 orang yang diberikan makannya, laki-laki itu. Tapi yang dipersoalkannya adalah bahwa dia adalah roti yang hidup. Tapi kita gak ngerti tandanya. Kita gak ngerti. Kita ngelihatnya 5.000 orang dikasih makan. Harusnya kita lihat hanya satu roti yang hidup yang harus kita ikutin. Siapa namanya? Yesus. Itulah tandanya. Kenapa kita harus datang ke gereja untuk mencari mukjizat? Kenapa kita harus datang ke gereja, kita harus cari hanya nubuat? Kenapa kita harus datang ke gereja hanya melihat pendeta? Kita harus lihat kita Tuhan Yesusnya di dalam kehidupan kita. Amin. Yang menghidupi kita bagaikan roti mana adalah Tuhan Yesus. Kita bisa di sini karena Tuhan Yesus. Saudara-saudara mungkin yang tahu saya ini bukti otentik loh, Tuhan tuh baik sama saya. Ya. Narkoba. Ya, tadi pagi saya ngomong diskotik. Diskotik itu 1 minggu 7 hari, saya pergi 8 kali saudara-saudara. Berarti ada 1 hari yang pergi 2 kali. Ya. Tidak ada satupun hal yang baik. Saya hanya tahu Kristen itu hari Natal dan hari Paskah. Selesai, Tuhan lahir, Tuhan bangkit. Kan beres ya. Yang penting satu lahir, satu bangkit. Beres.
Dan hari ini kalau Tuhan izinkan saya berdiri di sini, makanya sekarang saya punya satu prinsip. Lebih baik saudara-saudara gak kenal nama saya siapa, tapi lebih baik kenal nama Tuhan Yesus. Karena firman ini waktu dibawakan, biarkan Tuhan sendiri yang berbicara dalam hati saudara semua. Ya kan? Biarlah saudara-saudara mengenal saya sebagai Andi Lau, it's okay. Jarang-jarang kan lumayan, biarpun Andi Lau gak tinggi-tinggi banget, kan versi Indonesia boleh. Versi short, versi yang medium. Coba tanya ke diri saudara masing-masing, hari ini ke gereja tujuannya apa? Cari berkat. Minta doa berkat. Udah minta pengampunan belum? Udah bersyukur belum bahwa hari ini bisa berdiri duduk di sini? Bisa muji Tuhan. Saya sering ngomong ke worship leader. Kalian itu punya talenta loh. Ya. Nyanyi bisa bagus. Saya ngomong aja fales saudara-saudara. Saya ngomong aja fales, worship leader bisa nyanyi bagus. Tapi nyanyi itu pujian sebagai worship leader. Siapa yang dipuji? Tuhannya. Jangan sampai worship leader yang jadi dipuji. Betul? Jangan diidolain worship leadernya. Tapi pujian yang diidolain ke Tuhan. Kita ini udah mulai salah kaprah. Saya ngomong apa adanya. Kita harus taatnya kepada Tuhan. Tuhan kita yang nolong kita. Waktu Anda berdoa, saya kasih tahu ya. Waktu pergumulan saya, hutang saya miliaran. Saya kena batu ginjal, tidak bisa dioperasi. Mau operasi nggak ada duit, asuransi nggak bisa cover. Papa saya kena lemah jantung, ya. Anak saya nggak bisa bayar uang sekolah. Dan saya nggak punya pekerjaan. Lengkap. Dan saya duduk waktu malam itu, saya buka Alkitab, tiba-tiba ada suara yang audible di kuping saya. Lembut, bijak, dia bilang. Hari ini engkau juga tidak melepaskan dosamu yang lama, bagaikan secari kain yang ditambal, Tuhan bilang. Saya bilang, Tuhan, saya tutup Alkitab, saya bilang, Tuhan, malam ini saya akan melayani kamu sebagai hambamu. Bukan lagi sebagai pelayan, dengarkan baik-baik, tapi sebagai hambamu. Saudara-saudara, hamba itu cuma punya satu Tuhan. Karena dia sebagai budak, dia hanya punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Tapi kalau pelayan, itu banyak bosnya. Pindah kerja bisa jadi bos yang baru. Itu pelayan. Tapi seorang hamba, dia hanya taat kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya bilang sama Tuhan, saya akan melayanimu dengan sepenuh hati memberikan yang terbaik untuk kamu. Saya mau tanya ke saudara-saudara, apakah setelah saya ngomong itu semuanya langsung dipulihkan besok? Enggak. Tapi butuh proses. Saya di Bali, saya dibaptis oleh Pastor Thomas. Saya satu-satunya tadi saya cerita orang yang dibaptis oleh Pastor Thomas. Waktu mau diselemin ke air, belum nyentuh rambut saya, kepala saya diangkat kembali. Pernah gak mau dibaptis tuh gak jadi. Saya diangkat kembali, Pastor kenapa? Saya pikir Pastor Thomas suruh bilang, lu gak boleh dibaptis. Tapi ternyata Pastor Thomas bilang, sebentar, Tuhan bicara. Iya Pastor, orang-orang liatin ya, saya kedinginan nih di kolam renang, diem. Jadi kapan nih dia ngomong nih, kapan nih. Kapan, ayo Pastor ngomong ayo. Dia gini, saya diem, ya kan kolam renang cuy, pagi-pagi dingin. Akhirnya bilang, mulai sekarang namamu Abraham Daniel dan kau akan melayani Tuhan, Tuhan bilang. Amin, saya bilang, baru saya dicelupin. Untung saya dicelupin cepat, saudara-saudara. Saya takut sudah 10 menit dia celupin, karena dosa saya banyak. Ya kan, untung dia cuma semenit, terus gak sampai semenit dia dibangunin. Kalau 10 menit selesai saya ketemu Tuhan langsung. Karena saya pikir dosa saya banyak nih, saya bakal dibaptis dicuci yang lebih lama nih. Dan hari itu saya bilang sama Tuhan, saya percaya bahwa penggenapan janji Tuhan pasti akan digenapin. Amin. Layaknya Tuhan tadi di perahu, dia pasti menggenapi pekerjaannya sampai di kayu salib. Jadi kalau apa yang Tuhan akan genapkan dalam kehidupan saudara, pasti digenapin. Amin. Di depan boleh gak jelas apa, tapi dia pasti. Saudara-saudara, gak apa saya bukain satu ayat buat saudara-saudara untuk lihat ya. Kenapa saya bilang Tuhan pasti menyertai. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20.
Coba saudara-saudara lihat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Dia meneguhkan, dia menyertai, dia meneguhkan, dia menolong. Kadang kita baca firman Tuhan, kita pikir ini hanya biasa aja. Oh ya, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Akhir zaman loh. Dia gak ngomong akhir usia loh, akhir zaman. Dan berulang kali saya ngomong, ya kan, apa yang sudah nongol sebelum Anda lahir dan waktu Anda mati dia masih ada. Alkitab, saudara-saudara. Tuhan sudah sediain Google Maps-nya dalam kehidupan kita. Dan dia menyertai kita. Jadi kalau Anda pikir, saya biasa-biasa aja nih. Di dalam hati Anda taruh. Saya gak mungkin berhasil. Saya hanya seorang ini. Saya hanya seorang pekerja. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Saya hanya seorang karyawan biasa. Saya tidak akan bisa. Saya cuma bilang ke saudara-saudara. Saudara-saudara menggenapi sesuatu hal yang salah. Karena Tuhan pasti membuat setiap anaknya hidup dalam kedamaian dan sukacita dan sejahtera. Amin. Tadi pagi saya buka satu ayat ini. Setiap kali saya khotbah, saya selalu bawa ayat ini. Saya minta multimedia buka Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau saudara-saudara bilang hidup Anda gak akan berhasil, itulah yang terjadi. Tuhan itu menggenapi semua hal. Makanya pekerjaannya belum selesai, dia santai tidur. Kenapa? Karena dia tahu dia akan di kayu salib menebus dosa kita. Katakan hal yang baik bahkan di dalam hatimu. Kalau kamu punya hutang, dalam hati bilang hutang pasti lunas. Di dalam nama Tuhan Yesus lunas. Banyak orang cuma berani di mulut ngomong di dalam nama Tuhan Yesus lunas tapi tidak punya iman. Saya bilangin iman sebesar biji sesawi bisa mindahin gunung. Itu iman yang besar. Tapi iman yang benar adalah waktu biji sesawi itu gak bisa mindahin gunung. Anda masih percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ingat iman yang besar dan iman yang benar adalah dua hal yang berbeda. Jangan saudara-saudara setelah bilang hutang kok gak lunas-lunas. Terus doa sama Tuhan tolong lunasin besok. Deadline-nya kasih Tuhan besok. Tolong besok Tuhan lunasin. Saya gak mau tahu caranya, pokoknya ada M-Transfer berhasil masuk. Mutasi rekening semua bertambah. Saudara-saudara pasti lebih senang baca M-Transfer berhasil daripada firman Tuhan kadang, betul kan? Banyak orang senyum. Tapi kalau lihat Alkitab, merengut. Tapi kalau lihat M-Transfer berhasil, ketawa dari sini ya kan. Tadi saya ke garis Katulistiwa, itu kalau saya percaya saudara-saudara kalau lihat M-Transfer berhasil, itu ketawa dari utara sampai selatan di garis Katulistiwa. Tapi baca renungan firman Tuhan, ngerengut aja. Saya tadi siang ketemu dengan Ko Edi ya, Pak Aliang. Saya cukup kaget dengar umurnya, 60 sekian. Mukanya itu baby face. Dia bilang, saya setiap pagi bangun, yang saya kerjakan mandi, saya baca Alkitab. Saya baca renungan firman Tuhan. Dan setiap minggu saya puasa 2 hari Pak. Dan saya bilang Pak, dia bilang, bahwa Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Dia bilang. Sekarang saya mau tanya ke saudara-saudara, berapa banyak daripada kita 1 minggu baca 1 kali Alkitab? Zaman sekarang, TikTok, ya kan, Instagram, banyak. Yang kita cari apa? Shopee Live. Halo ibu-ibu yang baju 3, baju 2, semua 10, ya kan, 9.000, 40.000, ya bisa di check out keranjang kuning. Ya, yang ketawa berarti benar-benar saudara ibu-ibu yang ketawa semua saya tahu. Kelihatan mukanya suka cari keranjang kuning. Ya kan? Mau gak cari firman Tuhan, coba scroll. Itu ada loh di TikTok, setiap pagi 4:30 subuh. Dia bacain tuh firman Tuhan. Alkitab di Zoom dia bacain. Dia bacain satu-satu, yang nonton banyak live. Cuman Alkitab doang di Zoom. Saya percaya kalau itu saudara-saudara baca pagi hari paling gini. Sound system keluar. Ya kan, puji-pujian kita keluar.
Tapi kalau keranjang kuning 10.000, 15.000 mata bisa begini. Ada yang murah. Kita ini nggak mau cari tanda-tandanya. Kita mau datang ke sana bilang sama Tuhan, Tuhan tolong dong. Badai ini tolong dong, tolong. Begitu udah selesai, siapa sih orang ini? Nah itu kita. Sama kayak tadi pagi saya bilang, 5.000 orang Tuhan kasih makan. Tapi waktu Tuhan disalib, kemana 5.000 itu? Ada yang demo? Nggak ada yang demo. Begitu aja habis terima makan pergi. Makanya Tuhan katakan di Yohanes 6, engkau hanya melihat mukjizat, tapi engkau tidak mencari tanda-tandanya. Dan ini paralel dengan khotbah saya tadi pagi. Tuhan kita itu sepertinya kayaknya nggak bergerak, kayak nggak ngelakuin apa-apa. Tapi saya mau tanya ke saudara-saudara, berapa banyak daripada saudara-saudara bisa sampai hari ini? Betul kan? Banyak masalah, pasti Tuhan Yesus, kalau ikut Tuhan Yesus gak ada masalah. Tetap ada masalah cuy. Kata siapa gak ada masalah. Biarpun kita tetap, biarpun saya kemarin malam tibanya telat. Ya kan, sampai jam 11 malam saya di airport. Kita sampai setengah 12 malam. Dan ironisnya karena kita nunggu pesawat, apa makanan yang saya dapat? Tahu gak apa? Bubur pesawat. Nunggu pesawat tiba, makannya terakhir ya bubur pesawat. Terus saya bingung, apanya sih hubungannya bubur pesawat sama pesawat? Saya nanya sama Pak Andi, dijelasin, oh gitu. Tuhan kita itu, saya ngomong Pak Andi kemarin, Tuhan kita itu sering bercanda. Ya, bener gak sih? Ya, kita lagi butuh nih, gak datang-datang. Tinggal 10 detik, 5 detik, 3 detik tiba-tiba datang. Itu Tuhan kita. Betul gak? Waktu kita berseru, dia dengar. Saya waktu tadi di sini, saudara-saudara, saya jujur ngomong saudara-saudara. Lagu Sekali Yesus, Tetap Yesus tadi, Tuhan taruh di hati saya. Bukan soal lagunya, tapi Tuhan bilang begini. Kadang kita berpikir bahwa yang menyelesaikan masalah kita itu kita sendiri. Kita berpikir bahwa yang bisa ngurusin masalah kekuatan kita sendiri. Kadang kita lupa bahwa Tuhan kita justru yang berkuasa di belakang. Makanya kata-kata pertama tadi gitu. Dalam semua keadaan, ya kan? Kita ingatnya apa? Waktu seneng tok. Waktu seneng tok. Itu pun kalau ingat sama Tuhan. Sekarang saya tanya, berapa banyak daripada saudara-saudara yang terima mukjizat pernah kasih kesaksian? Ayo. Pernah gak bersaksi bahwa Tuhan kita itu baik? Kesaksian aja. Kecil. Pikirannya gini. Gak perlu kesaksian. Kan mukjizatnya cuma kecil. Kalau nanti mukjizat gede, baru. Bagaimana Anda bisa menerima mukjizat besar kalau Anda tidak merasakan atau bersyukur dari mukjizat kecil, saya tanya. Tadi saya baru cerita sama Pak Aliang juga. Saya minta saudara-saudara angkat tangan saudara 2 tangan. 2 tangan angkat ke atas, kepal ini semua, kepal. Tuh diangkat suruh tangan aja gak ada yang mau tuh. Kepal coba. Sekarang saya tanya, berkat itu ada di tangan saudara, sudah betul gak? 2 tangan itu. Kalau saya mau kasih berkat baru ke saudara, tapi kalau saudara gak lepas berkat itu dulu, bagaimana cara yang Anda terima yang baru? Turunkan tangan saudara. Betul? Kalau Anda terus pegang erat-erat ini, Anda tidak mau jadi berkat buat orang lain dan tanda. Waktu Tuhan mau kasih berkat baru, caranya gimana Anda mau terima? Kasih tahu saya. Anda gak bisa menerimanya. Karena tangan ini Anda mengandalkan kekuatan sendiri, kepala Anda sendiri. Lepaskanlah karena kita akan jadi berkat buat orang lain. Saat kita jadi berkat buat orang lain, disitulah Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan bukan sekedar sebagai worship leader, pemain musik, pendoa. Saudara-saudara semua yang ada duduk di sini bisa melayani Tuhan. Amin. Bisa. Caranya gimana? Doain orang, doain keluarga, doain orang sakit. Saudara saya kasih tahu ya, bukan saya banggain diri saya, bukan. Tuhan taruh di hati saya waktu saya pergumulan, pergi doain orang. Saya doa dari satu rumah sakit ke rumah sakit loh.
Saya tidak pernah meminta bayaran waktu saya doa dari rumah sakit. Karena saya nggak ada uang kan, kadang saya naik kendaraan umum, naik Gojek. Pertama kali saya jadi gembala, saya harus naik Gojek dari ujung ke ujung, Gojek motor, karena saya dikejar waktu. Saya harus prepare semuanya. Ada prosesnya dalam kehidupan, dan kita harus terima itu, tanggung jawab dari Tuhan. Dan saudara pikir-pikir tanggung jawab saudara cuma melunasi hutang. Saya bilangin, kadang kita berpikirnya gini, kalau udah ikut Tuhan Yesus, besok gak ada minimum payment. Sorry saudara-saudara, minimum payment tetap ada. Tagihan listrik tetap ada. Tagihan PDAM tetap ada. Dan tagihan uang sekolah tetap ada. Tapi karena Tuhan Yesus seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Dia akan menyertai kita sepanjang zaman. Disitulah Dia mulai bekerja untuk ajaiban kita. Amin. Sebelum saya tutup renungan firman Tuhan malam ini, saya percaya kita di sini ya, bukan sebuah rancangan kebetulan. Pastor Thomas Chandra adalah mentor, dia yang membaptis saya. Jadi kalau mau saudara-saudara tahu ya, dulu pertama kali COVID, itu kan Pastor Thomas KKR di banyak tempat, salah satunya di Mojokerto. Saya sebagai salah seorang usher di sana. Dan saya berdiri, Pastor Thomas itu masuk pintu. Pintu buka, dia masuk, saya lagi berdiri. Saya dalam kondisi yang terpuruk waktu itu dan saya mulai kerja sama orang. Saya tadinya usaha terus kerja sama orang. Saya lagi berdiri, dia lewat, dia menuju ke sana ke depan, dia balik lagi ke saya. Dia rangkul saya, dia bilang gini, saya tahu kamu hari ini sebenarnya nggak boleh ke sini. Memang saya sebenarnya nggak boleh ke sana karena atasan saya nggak kasih saya untuk izin. Tapi kamu kuatkan hatimu mencari Tuhan hari ini di sini. Dia bilang, itu sebelum saya dibaptis. Lalu dia bilang, dan saya katakan kepada kamu bahwa kamu akan jadi hamba Tuhan, dia bilang. Dia pergi, dia gak ingat muka saya, dia gak ingat nama saya. Dan kejadian berikutnya waktu di Bali yang tadi saudara dengar, dia kembali waktu dibaptiskan saya. Dan saya bereaksi akan hal itu. Bereaksi itu gimana? Seperti yang tadi. Saya bukan seperti murid yang ngomong, murid Tuhan yang tadi ngomong, siapa orang ini? Enggak. Tapi waktu Tuhan bicara, saya doa sama Tuhan, saya bereaksi kepada Tuhan. Saya ambil sekolah teologi. Saya belajar bagaimana tentang firman Tuhan. Dan saudara-saudara tahu, selama waktu 2,5 tahun, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Hutang-hutang saya dilunasi Tuhan. Saya diberikan kendaraan baru oleh Tuhan. Rumah yang baru. Berikan tepuk tangan dulu pada Tuhan kita. Saya mau bilang sama saudara, saya ini bukti otentik. Saudara-saudara tahu 5 miliar kalau dijadiin kue cap itu banyak banget loh. Dibungkus tuh gak habis-habis dari sini ke bandara, dibawa lagi ke Ahmad Yani, gak habis. Dan sesuatu hal yang kita pikir gak mungkin, Tuhan buat jadi mungkin. Amin. Jangan taruh di hati saudara bahwa itu gak mungkin. Sama seperti murid-muridnya tadi. Siapa sih orang ini? Berarti kan dia gak percaya pertama. Betul gak? Jangan. Ingat yang tadi saya bilang di Bilangan 14 ayat 28. Pasti bisa. Mungkin kelihatannya satu arah Tuhan itu ngobrol. Tapi Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Waktu dia bilang dia menyertai kita sampai akhir zaman. Pasti dia menyertai. Seperti dia waktu tertidur. Dia yakin dia gak bakal mati di perahu itu. Karena dia akan menggenapi janji yang menebus dosa kita di kayu salib. Apa sih yang saudara takutkan jadi orang Kristen? Kristen itu agama. Tapi yang paling penting adalah hati Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya bahwa Tuhan menyertai, percaya bahwa Tuhan menyelamatkan. Hari ini jangan saudara-saudara keluar dari sini terus makan kue tiaw goreng, makan nasi campur, saudara-saudara lupa perkataan firman ini. Saudara-saudara harus ingat, ada seorang Liu Tehua yang ada bawa ngomong firman ini hari ini. Dan mengingatkan saudara bahwa Tuhan kita mampu melakukan semuanya untuk kehidupan kita. Amin. Tidak usah ragu, tidak usah takut, sakit penyakit, hutang, pergumulan, apapun lunas dibayar oleh Tuhan.
Amin. Gak ada yang amin nih. Gak ada. Nah gitu loh. Percaya. Gak akan pernah sia-sia. Sebelum saya tutup ya, satu sedikit kesaksian kecil. Saya kemarin di Jakarta, saya ada meeting. Ya, Tuhan teman taruh di hati saya gini. Kamu pergi ke tempat itu, kamu katakan kepada orangnya, kamu mau jadi distributor ya. Saya kerja di merek tertentu. Dan lucu kan kalau saya datang ke merek yang lain untuk jadi distributornya. Lalu saya ngomong nih sama pemilik perusahaan saya. Saya bilang, saya mau melakukan ini. Dia bilang gini, Pak kalau Bapak merasa kayaknya bisa silakan Pak. Rasanya aneh kalau ke sana, tapi Tuhan taruh di hati saya. Saya berangkat ke sana. Saya bilang sama orangnya, Bu saya mau begini. Dia liatin saya. Dia bilang, saya tidak pernah berpikir loh tentang hal itu. Tapi ini sangat menarik. Dia bilang gini, yuk kita coba. Saya pulang, saya ngomong sama owner dari perusahaan. Dia bilang, bagus sekali Pak, kenapa kita nggak jalanin? Saya cuma mau bilang sama saudara-saudara, kadang Tuhan taruh di hati kita, pikirnya hal itu gak bakal mungkin terjadi. Padahal caranya itu belok. Caranya itu belok. Saya minum obat tidur 12 butir saudara-saudara. 12 butir saya minum untuk bunuh diri. Apa yang terjadi? Tidur, bukannya mati. Minum 16, apa yang terjadi? Bukannya mati, tidur. Dan Tuhan masih mau gunakan saya, orang yang penuh dengan kotoran dan dosa ini, masih di depan mimbar ini. Jadi kalau saya adalah bukti otentik bahwa saya masih bisa hidup dan disertai Tuhan, orang yang kotor seperti ini, bagaimana dengan Anda? Kita semua pasti bisa menerimanya. Jadi saya mau bilang sebelum saya tutup, buat yang di live maupun di onsite, Anda yang mengalami pergumulan, kuatkan diri Anda. Itu hanya sebuah proses. Kalau Anda mau naik kelas, Anda perlu ujian. Begitu Anda ujian, Anda akan jadi orang satu naik level ke atas. Dan jangan pernah malu berikan kesaksian kepada Tuhan kita baik. Itu yang nomor 2. Dan nomor 3, ingat waktu seperti Tuhan Yesus yang tidur di perahu. Dia pasti akan menggenapi janjinya kepada kita. Amin. Dia pasti menyertai. Jangan berpikir kalau gak ada suara Tuhan dia gak menyertai. Dia menyertai. Dan yang keempat yang paling penting. Sebelum saya tutup. Ingat. Anda harus punya iman yang besar. Dan iman yang benar. Kalau gak terjadi mukjizat. Tetap percaya siapa? Tetap percaya siapa? Nah. Amin. Pulang renungi. Apakah kita semua sudah jadi tanda-tanda buat Tuhan? Apakah kita sudah punya iman yang baik dan iman yang benar? Kita boleh punya iman yang besar, tapi ingat punya iman yang benar. Oke? Amin? Saya tahu saudara-saudara sudah gak sabar, sudah jam berapa ini sekarang? 6:30, waktunya jam 7 makan malam. Tapi karena kita di sini sampai jam 10 malam, kuatkanlah hati saudara-saudara. Ada yang ibu-ibu mukanya. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua pergumulan saudara. Amin. Saya percaya gereja ini akan dipakai luar biasa. Saya tadi melayani di Cita Rasa ya, benar ya. Cita Rasa saya melayani di sini, luar biasa hadirat Tuhan. Saya gak pernah bohong. Ada banyak tempat, saya gak ngerti kenapa kosong. Tapi di sini Tuhan, hadirat Tuhan ada. Percaya bahwa itu akan menyertai kita. Mari kita tutup renungan firman Tuhan. Saya persilakan worship leader, pemain musik. Bapa kami yang di surga, Bapa terima kasih. Bahwa malam ini adalah malam yang sempurna. Dan kami percaya bahwa Engkau sendiri Bapa yang berbicara pada malam ini. Hamba-Mu adalah hamba yang penuh dengan dosa. Tapi hamba-Mu percaya bahwa setiap daripada renungan firman malam ini adalah untuk membuat kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Kami akan pulang bertanya kepada diri kami,
Apakah selama ini kami tidak mengerti tanda-tanda yang Kau berikan? Apakah selama ini kami layaknya seperti orang yang tidak percaya? Tapi saat kami pulang Bapa malam ini, kami ingin merenungi setiap daripada perkataan firman-Mu. Kami ingin Engkau Bapa terus menyertai kami. Bapa, hamba-Mu meminta kuasa dan otoritas daripada Engkau. Berdoa untuk setiap daripada jemaat yang ada, baik di onsite maupun di live, di online. Buat mereka yang mengalami pergumulan, ibu yang merindukan anaknya yang jauh di sana. Ada seorang bapak yang mengalami sakit di leher. Dan ada seorang ibu yang mengalami sakit di asam lambung. Dan ada sebuah keluarga yang sedang mengalami pergumulan hutang. Yang dimana batas jatuh tempo hutang itu semakin dekat. Hamba meminta kuasa otoritas daripada Engkau Bapa, berdoa untuk mereka. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai mereka. Mengeluarkan mereka daripada badai dan angin topan yang ada. Dan kami percaya bahwa malam ini Bapa, kami datang ke rumah-Mu ini bukan sekedar untuk mencari mukjizat, tapi menjadi pelaku firman-Mu setelah mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Malam ini sempurna Bapa karena Engkau ada di sini. Ampunilah setiap daripada kami dosa-dosa kami. Ampunilah kami yang kotor, yang tidak patut kepada Engkau. Tapi Engkau masih mau menyertai kami ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pastor Thomas Chandra. Untuk FL International Father Love and Church yang baru-baru ini juga berulang tahun. Untuk setiap daripada pelayanannya Bapak, biar makin luar biasa. Jiwa-jiwa yang hilang datang Bapak. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap daripada hamba Tuhan yang ada di sini, para imam. Biarlah Engkau perluas pekerjaan mereka. Biarlah Engkau sendiri Bapak yang membawa mereka ke level yang berbeda Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu telah selesai. Tapi kebenaran firman-Mu tidak akan pernah selesai dan terus akan bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama-Mu, hamba-Mu telah berdoa. Hormat puji kemuliaan hanya kepada Engkau, Raja daripada segala raja, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Kita mau memberikan yang terbaik juga bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Abraham Daniel ya Tuhan. Kami percaya Bapak apa yang telah disampaikan pada malam hari ini dapat menjadi rema bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati ya Bapak pelayanan hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Pastor Daniel Abraham menjadi alat kemuliaan Tuhan yang dipakai dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Tiba saatnya bagi setiap kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang akan membalas berkali-kali lipat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang siap sama-sama katakan amin. Say it's holy, can't get this off my lips. You love me with devotion, you don't kick me when I trip. Yeah, I need a sip from the river, just wanna get what you giving. Give me unlimited vision and see through the counterfeit, I want the realest. Where he come from, you can't get that with a PJ. It's so full inside this house, I feel like DJ. I can't fight it, let your light come shine on me.
in buckets of shame. Father, I'm saying your name, but so far from it. Come see the blood in my veins. For me, he bleeding the same. Take this covenant, this is the greatest exchange. At his altar, there's a flame that burns your rubbish. Gave me a cup full of rain, he poured it over every stain until he coming. Glory to the Father, you deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. Glory to the Father, you deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. Yeah, God, thank you for all of the blessings. God, you're the only one that I'm rapping to. On the days I'm feeling down, and the nights I'm stressed out. God, I just come talk to you with a prayer. Really ain't nobody greater. You got my back like white tees. Everything about you high key. You protect me from all the low vibrations. Lord, I thank ya. Oh yeah. Lay it all in your arms. Ain't no love like yours. I ain't perfect, but I try. Even when I backslide, you won't never leave my side. Glory to the Lord. You deserve it. Lead me to your altar. You're worth it. Wash away my shame. Glory to the Father, you deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. Glory to the Oh, you deserve it. You deserve oh, you're worth it. Lead me to your altar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Glory to the Father, you deserve the All praise. of the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. Haleluya. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya jika ada. Tidak ada. Amin. Ini adalah tugas Bapak Ibu Saudara membawa jiwa-jiwa datang untuk beribadah bersama. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Diberkatilah dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa malam ini, malam yang sempurna karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Lihatlah setiap tangan yang mengangkat ke atas ini Bapa. Bila Engkau sendiri yang mengukur hati mereka Bapa. Dan kami percaya bahwa malam ini setiap berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Bapa telah kami terima Bapa. Dan kami percaya Bapa, kebenaran firman pun akan bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami percaya setiap dari berkat pekerjaan, pernikahan, perjodohan, ekonomi atau apapun Bapa, kami sudah menerimanya di dalam nama-Mu. Biarlah wajah Tuhan sendiri yang menyinari kita. Dan segala hormat puji kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita yang telah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.